Kalau bangsa lain berarti bangsa di luar daripada Bani Yakub. Siapa itu? Bangsa Arab. Kerajaannya mana? Sampai hari ini orang berbondong-bondong dari seluruh penjuru bumi kemudian datang sana. Nah, kalau dari bangsa lain selain daripada itu di mana? Vatikan tidak mungkin. Ini fakta, ini fenomena. Orang-orang Kristen mau terima tidak terima, mau sakit hati ataupun tidak sakit hati, yang pasti mereka harus percaya kepada Yesus, katanya, bahwa kerajaan Tuhan telah diberikan kepada bangsa Arab. Titik. Silakan. Semoga dicerna dan dipahami ya Bang Domba ya. Itu data yang dibahas. Baik Bang Juma, terima kasih. Silakan. Ya, lagi-lagi ya saya mau tegaskan bahwa tidak ada satupun di dalam nubuatan perjanjian lama yang menubuatkan bahwa tongkat kepemimpinan di dalam kerajaan Yehuda itu nanti akan diserahkan kepada bangsa Arab, atau lebih spesifiknya kepada Nabi Muhammad. Ya. Karena yang dijanjikan di situ bukanlah Nabi Muhammad, bukan juga dari bangsa Arab. Itu udah jelas-jelas di dalam Yesaya itu selalu mengatakan bahwa yang lahir itu nanti dari keturunan seorang perempuan. Perempuan yang mana? Perempuan yang muda yang belum pernah bersuami. Seperti itu. Nah, itu digenapi di dalam Yesus. Nah, lagi-lagi dalam kerajaan yang disebutkan di dalam Matius tadi yang dikutip Bang Juma. Jadi itu harus dipahami. Kerajaan di sini bukan berbicara tentang kerajaan pada umumnya seperti yang sekarang. Oh, kerajaan nanti rajanya ini, kemudian dia punya tentara, dia punya bawahan, dia punya panglima dan sebagainya. Ya. Sebab kalau itu, maka percuma lah Yesus itu datang kalau menjadi seorang pemimpin kerajaan. Ya. Seperti yang dimaksudkan Bang Juma tadi. Nah, jadi di dalam Matius itu kerajaan yang dimaksudkan di situ adalah bukan semata-mata kerajaan yang sekarang kita kenal ya. Tapi kerajaan di situ adalah kerajaan yang berbicara tentang kekekalan. Itulah sebabnya dia mengatakan bahwa tongkat kepemimpinan ini, kerajaan ini akan saya berikan kepada bangsa lain. Karena itu berbicara tentang kerajaan surga, kekekalan, penyelamatan bagi bangsa-bangsa lain. Bukan saja kepada bangsa Yehuda, tetapi juga itu berlaku untuk bangsa yang lain. Makanya dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-28 katakanlah, pergilah, beritakanlah kabar baik itu kepada semua bangsa. Baptislah mereka, ajar mereka, dan lain sebagainya. Jadi ini bukan berbicara tentang kerajaan yang sekarang kita kenal, oh ini ada pengimanya, ada ininya, tidak. Kemudian punya pasukan, tidak. Tapi ini berbicara tentang kekekalan Bang Juma. Dan yang bisa menggenapi tongkat estafet itu adalah Yesus sendiri. Begitu. Dari si proses kelahirannya itu semua tergenapi. Yang menjadi manusia datang ke dunia itu sudah dinubuatkan prosesnya. Dia lahir dari seorang perawan. Itu digenapi di dalam Maria. Kemudian dia akan besar, tumbuh, kemudian dia akan melayani. Dia akan ditolak banyak orang. Kemudian dia akan mati. Kemudian bangkit dan naik ke surga. Nah, kalau ini kita Bang Juma sematkan kepada Nabi Muhammad, saya kira syarat-syarat tadi nubuatan yang terdapat di dalam perjanjian lama itu sepertinya itu tidak terdapat dan tidak dipenuhi oleh Nabi Muhammad. Terima kasih Bang. Iya, baik. Sah-sah saja ketika ada penolakan. Tapi izinkan saya kemudian mengurai satu keadaan yang mustahil kemudian
sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Anda coba lihat ketika kemudian di dalam kitab yang Anda genggam, bangsa Israel nampak sangat mengingkari akan keberadaan Allah. Di dalam Yesaya bab 1 nomor 1 sampai nomor 3, di situ diterangkan lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi Israel tidak memahaminya. Israel pendosa yang syarat dengan kesalahan. Israel disebut sebagai keturunan penjahat. Yesaya 1 nomor 4. Israel adalah bangsa yang semakin murtad. Yesaya 1 nomor 5. Israel menjadi negeri yang sunyi. Yesaya 1 nomor 7. Hanya sebagian kecil dari bangsa Israel diampuni dan diberikan keselamatan. Yesaya 1 nomor 9. Allah menolak persembahan korban Israel. Yesaya 1 nomor 11. Doa Israel tidak didengarkan oleh Allah. Yesaya 1 nomor 15. Israel dikenal sebagai negeri sundal dan kaum pembunuh. Yesaya 1 nomor 21. Israel kehilangan berkat Allah dan tidak diampuni oleh Allah. Yesaya 22 nomor 5 nomor 14. Dosa-dosa syirik dan kemusyrikan Israel dikenal sebagai penyembah berhala dan sihir yang tidak diampuni. Allah kemudian menajiskan harta kekayaan mereka. Yesaya 2 nomor 6 sampai nomor 9. Jadi bagaimana mungkin kerajaan akan kembali diberikan kepada mereka? Jadi ketika saudara mengatakan yang mengambil kerajaan itu adalah Yesus itu sendiri, Anda ketinggalan perahu, saudara. Yesus, tadi saya sudah membantu Anda. Lukas 1 nomor 33, dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Yesus boleh kandas untuk tidak menjadi raja. Yesus kemudian bisa berhenti untuk tidak menjadi keturunan Yakub yang memiliki tahta, boleh. Tapi kerajaan Yehuda itu harus terus berlanjut. Karena Yesus tak mampu memegang tahta, Yesus kemudian tak sanggup memegang aturan-aturan yang Tuhan berikan untuk ditegakkan kepada Bani Israel. Maka dengan lisannya Yesus berkata di dalam Matius 21 nomor 43, karena itu aku Yesus berkata kepada kalian bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa lain. Coba dipakai kuping, dipakai hati, dipakai kepala sekali-sekali. Ketika Yesus yang menyerahkan kerajaan itu kepada bangsa lain, jangan pula ente yang bukan kemudian pengikutnya dari Bani Israel yang mengatakan kerajaan itu tetap ada pada Yesus. Itu ditertawakan sama kodok-kodok yang mendengarkan. Yesus yang berkata kerajaan diberikan kepada bangsa lain, ente pula yang mengatakan kerajaan itu tetap ada pada Yesus. Alamak. Yesusnya, saudara, sekali lagi dengar, Yesusnya yang berkata kerajaan yang diberikan kepadanya telah diberikan kepada bangsa lain. Tidak mungkin kemudian kerajaan itu tetap berada pada tumpuh kaki mereka, nggak mungkin. Yesus datang di mana dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, tapi gagal. Belum juga jadi RT, udah rencana disepakati dibunuh oleh Bani Yakub.
Muncul kemudian penyesat-penyesat ngaku-ngaku Yesus, bergelar Kristus. Korbannya Anda. Sedangkan kerajaan sudah dialihkan ke bangsa lain. Kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekuat apapun Anda kemudian menolak itulah faktanya. Gak ada penolakan yang bisa menjadikan Anda kemudian menjadi benar. Tak ada. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang menerangkan kerajaan Allah akan diberikan kepada bangsa lain. Makanya di dalam Ulangan 18 nomor 18, Allah akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, di mana di mulutnya lah kemudian Allah menaruh firman, dan firman yang terlontar dari mulut nabi yang sama seperti Musa ini yang akan melumpuhkan hukum-hukum yang ada di depannya. Dah kena pelanggaran Gurunda Juma. Maaf teman-teman ya. Bang Domba masih nyimak Bang Domba? Ya lanjut. Ini Ya, bukan kena pelanggaran ini, kena Ya. tumbak Oten iseng. Jangan gitu lah, ini lagi diskusi baik-baik ini. Belajarlah kalian, belajar. Simak aja ya. Oke, lanjut. Ya, handle dulu Ustaz dari Bang Nandar. Ini asli bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ini Tony Muslim apa Kristen? Kang, saya cuma sebentar aja, Kang. Ya, siap Bang Nandar, mantap. Kenapa sebentar? Enggak, Nggak lama. akun utamaku kena blokir permanen tadi lagi debat. Oh, udah iya. habis. Iya sama Rudi ya. Oke, ini Tony Iya, harus Muslim apa habis. Kristen? Nanti itu Bang Domba nanggapinnya pas guru kami sudah kembali ya, biar tidak terpotong Iya. narasinya dan sudah kembali. Oke, lanjut. Ini Tony ini nggak ada suara, diturunin aja moderator. Iya, jangan pula saya yang dibilang kena pelanggaran. Aku kena tombak. Islam bang. Agama Iya. Islam. Cuma saya assalamualaikum dulu deh sebelum lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru yang saya sayangi. Masya Allah. Mudah-mudahan barokah terus deh. Hampir Ya, habis. silakan Din Ayo Nathan atau Bunda, ada yang mau disampaikan? Nggak usah, saya cuma minta di follow aja akun saya ini bang. Ini Gurunda biasa. Ya, oke teman-teman sekalian, Waalaikumsalam warahmatullahi. di follow akun-akun, semua akun yang ada di atas ini silakan di follow. Terima Jadi kasih. ya silakan sama-sama. Enggak Jadi itu keraja- ya. Iya, Gurunda silakan. lanjut, maksudnya si Domba biar dia fokus belajar, soalnya materinya dalam ini, dia kayaknya nggak nyampe tadi. Lanjut Gurunda, maaf. Iya, jadi kerajaan itu sudah diberikan kepada bangsa lain. Bahkan Yesus berkata di dalam Matius 11 nomor 11, di situ dia menerangkan tentang Yohanes sebagai yang terbesar yang pernah melebihi dirinya sendiri. Jelas itu. Jadi Yohanes ini adalah yang terbesar, bahkan melebihi dari Yesus itu sendiri. Namun nabi yang akan datang kemudian menurut Yesus, yaitu nabi yang terakhir, terkecil dan akan menjadi yang paling besar. Coba Anda baca dalam Matius 11 nomor 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga, yaitu sang Mesias, nabi terakhir, akan lebih besar daripadanya. Itu seirama dengan Ulangan 34 nomor 10 sampai nomor 12. Seperti Musa yang dikenal Tuhan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukan atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar dilakukan oleh Musa di depan seluruh orang Israel. Itu tidak akan ada lagi bangkit di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi nabi yang sama seperti Musa itu bangkitnya di luar Bani Israel. Kepada dialah tongkat estafet pemerintahan Yehuda diberikan.
Dan dialah yang kemudian menegakkan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa. Makanya Anda melihat di Indonesia hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu ditegakkan. Dan sekarang dan seterusnya akan merambah ke seluruh penjuru muka bumi tentang ajaran Nabi Muhammad ini. Sedangkan ajaran Yesus mana? Mana ajaran Yesus yang sampai ke Indonesia ini yang mana? Nggak ada kan? Jadi bukan Yesus, karena memang kerajaannya diinformasikan kepada muridnya, akan diberikan kepada bangsa lain, dan dari bangsa lain itulah akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. Maka ajaran-ajaran yang diusung oleh para nabi, buahnya ada di Islam. Tauhid, syahadatain, sholat, puasa, zakat, itu semuanya, ziarah, kemudian haji, umroh, itu semua buah-buah dari kerajaan tersebut. Sedangkan menyanyi di gereja, makan babi, makan tikus, makan padale, makan kuda nil, biawak, cicak, mana ada itu kerajaan Allah kayak gitu? Mana ada? Nggak ada buah kerajaan Tuhan kok makan babi, makan asu, makan naga, mana ada? Jadi buahnya itu nampak, bersinar dari paran. Itulah dinul Islam, bukan karisteng. Itu jadi yang pakar Kristen tolong dinaikkan biar supaya bisa mengimbangi materi ini. Silakan. Ya Pak Domba, silakan. Sambil menunggu temannya nanti. Semoga malam ini dapat pencerahan. Amin. Halo Pak Domba, masih monitor? Semangat Pak Domba, semangat. Oke. Mengungkap kebenaran perlu energi. Lanjut. Oke, tadi panjang kali lebar ya diterangkan oleh Bang Juma. Jadi karena keterbatasan jadi gini aja Bang Juma, biar kita nggak terlalu panjang kali lebar ya. Iya. Kita ambil jalan tengahnya saja, di mana Muhammad itu dituliskan di dalam Alkitab itu Bang. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dituliskan kemudian di dalam kitab yang Anda pegang hari ini. Tidak. Oh, tidak. Iya, karena kitab yang Anda pegang itu bukan firman Tuhan. Kitab yang Anda pegang itu bukan kitabnya Nabi Musa, bukan kitabnya Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana mungkin ada Nabi Muhammad di dalamnya? Sudah pasti dihapuskan dong, nama Ismail aja dilengserkan di situ. Anak tunggalnya Ismail aja digeser, share. Apatah lagi Nabi Muhammad. Sedangkan Al-Quran mengatakan, wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubashiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad. Itu dijelaskan di mana? Di Torah. Nama Nabi Muhammad tertulis di Torah. Sekarang mana Torahnya? Sekarang mana Torahnya Nabi Musa? Torah mana? Cuman ada satu Torah, yaitu yang datang kepada Nabi Musa. Yang datang ke Anda itu bukan Torahnya Nabi Musa. Itu Torahnya Pak. Kitab pertama itu, Kejadian Ulang bilang. Ya, yang saya maksud kitabnya Nabi Musa. Mana kitabnya Nabi Musa? Itu kitabnya Nabi Musa. Yang mana? Yang dari Belanda? Kejadian Keluaran 15. Siapa bilang itu kitabnya Nabi Musa? Iya, itu Musa, Nabi Musa. Dari mana Anda mengatakan Nabi Musa pakai bahasa Indonesia? Dari Alkitab itu sendiri dia menuliskan di situ. Nggak ada, itu bukan kitabnya Nabi Musa, kawan. Itu cerita-cerita yang dibangun dari hasil kemudian penyelidikan atau terjemahan kitab-kitab terdahulu yang tidak diketahui asal usulnya. Nggak ada kitab Nabi Musa hari ini. Mana kitabnya Nabi Musa? Yang dipegang Kristen itu bukan kitabnya Nabi Musa. Jadi kalau Anda mencari nama Nabi Muhammad di dalam kitab yang Anda pegang, ya mustahil ya ada.
Gak mungkin ada. Lawang namanya Nabi Ismail aja dilenserkan di situ sebagai anak tunggal, digeser dia jadi anak kedua. Isa jadi anak pertama kan di situ. Iya kan? Dari ya Bang Juma ya, ini jangan dicocok-cocok logi ya. Jadi Iya, Ismail itu ada di situ, Ismail itu. Iya, tapi jadi anak kedua kan? Anak istri kedua dari Abraham. Iya, dia anak keduanya Abraham kan, kalau di kitab itu kan? Iya kan? Jadi Iya kan, lagi-lagi benar nggak? Betul Bang Juma nggak? ini tidak bisa Betul tidak? membuktikan bahwa Di dalam kitab yang Anda Nabi pegang Muhammad tertulis di Ismail, dalam kitab Nabi Musa. Ismail jadi anak kedua. Tidak ada. Isa jadi anak tunggal kan? Betul nggak? Ya. Betul nggak? Benar ndak Isa jadi anak pertama di dalam kitab yang Anda pegang? Betul nggak? Iya kan? Dia anak yang sah. Hah? Ya. Anak Apa? yang sah. Anak angsa? Anak sah dari Abraham. Oh, jadi Ismail bukan anak sah. Bukan, karena itu anak Oh, berarti anak Abraham gedenya, ini anak kusina, pembantunya, gitu. anak dari hambanya. Berarti Ya. Anda menganggap bahwa Abraham berzina gitu. Bukan bersinar. Lah katanya tadi anak tidak sah. Kalau anak tidak sah berarti Ya, anak oke. haram, Cak Ayu. Ya nanti Anda telah mengutuk Abraham. bukan Di mengutuk dalam Abraham, kitab itu Kejadian fakta. 12 Ya. nomor Di 3. dalam kitab Aku Kejadian Tuhan ditulis. akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Dengan mengatakan Ismail anak haram, Ismail anak tidak sah, itu Anda sedang mengutuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Pantaslah Anda percaya Isa anak pertama. Mana ada kitab mengajarkan Anda anak kedua jadi anak pertama dan Anda terima begitu saja. Ulama, inilah celokonya. Makanya Al-Quran mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada siapa iblis itu turun? Iblis turun hanya kepada para pendosa. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu sayatin. Tanazzalu ala kulli afakin azim. Iblis turun hanya kepada setiap pendosa, setiap pendusta yang banyak berdosa. Itu kata Quran. Apakah tidak berbohong? Apakah tidak pendusta? Kalau dikatakan Ismail itu bukan anak tunggal, bohong dah? Bohong dah itu? Ya, jadi ini ya saya jelaskan ya, saudara-saudara, teman-teman yang ada di bawah. Jadi Ismail itu anak dari hambanya Sarai. Itu anak pertamanya Abraham atau bukan? Dengarkan dulu, anak Hagar, ya. Hagar itu adalah Anak pertamanya Abraham siapa? Sarai. Anak Iya, pertamanya anak Abraham pertama siapa? Dari Hagar. Anak pertamanya Anak Abraham pertama siapa? Dari Hagar. Hagar Anak itu adalah pertamanya budaknya, Abraham siapa? Nah, hambanya coba lihat. Sarai. Inilah teman-teman. Tanazzalu ala kulli afakin athim. Iblis itu hanya bekerja pada Kejadian 16 ayat orang-orang 1 pendusta. dikatakan demikian. Adapun Sarai, Saya istri tidak tanya Abraham itu, yang saya tidak tanya beranak. anaknya Abraham. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Anaknya Mesir. Abraham, anak Hagar pertamanya siapa? namanya. Anak pertamanya Hagar Abraham siapa? namanya. Anak pertamanya Abraham siapa? Anak pertama dari Sarai namanya Ishak. Mulai Anak dimpi pertama kembali kan? Hagar namanya. Ini tidak sia-sia nama Anda itu kambing. Ya. Otak Anda nggak berfungsi memang. Terus tadi kau bilang Pembohong kalau itu memang kayak Muhammad gitu. Itu adalah nabi yang Saya tanya, anak pertamanya Abraham siapa? Iya. Ya sudah, kita kasihlah dia Ismail. Ismail. Anak pertama Hagar. Pembantunya Yang hambanya diminta Sarai. anaknya Sarah atau anaknya Abraham? Iya. Yang diminta itu anaknya Sarai. Itulah Nenek yang Mukiper, pembohong, pendusta, pembohong. Jadi logikanya teman-teman, kalau Setan tadi alas, si Bang Juma turun, mengatakan turun, penipu, pembohong, kambing, domba, turun. Kamu ke gereja, colok pantat pendeta, jilat tanganmu. Bahlul, dungu, kampret, penyesat, bahlul. Anak yang diminta itu bukan anaknya Sarah, cuplis.
Yang diminta itu anaknya Abraham. Dasar pemakan tai. Yang diuji itu bukan istrinya, tapi nabinya yang diuji. Aduh. Abraham. Dasar penipu. Nah, inilah agamamu yang menghantarkan kau. Kenapa tak ada kemudian orang Kristen yang mampu menjawab sayembara saya 20 juta? Hah? Karena kalian hanya diperengi dengan itu. Si cuplis itu yang ada dalam diri kalian tuh. Saya ngajarin kalian. Takbiran ya, Gurunda. Sampai malam takbiran ya? Iya, Bun. Ya, siap. Gak ada yang sanggup, gak ada yang sanggup. Kenapa? Karena mereka makan tidur bersama dengan setan. Otaknya buntu. Bukan otaknya buntu, memang setan di dalam. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin, kata Allah. Tanazzalu ala kulli afakin athim. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa iblis-iblis itu turun? Mereka iblis-iblis itu turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Pendusta. Siapa yang diminta untuk dikorbankan? Anaknya Sarah atau anaknya Abraham? Anaknya Sarah. Kampret kamu, kalau depan saya ini kupukul mukamu pakai tutup panci. Udah tua, bangkokan, bau tanah, banyak utang, sering dimarahin istri, sering diusir mertua, makan susah, daki banyak, sikat gigi jarang, bohong lagi. Ada satu dan lima, pinjol belum dibayar. Pinjol belum dibayar, lampu listrik nunggak, kulkas rusak, kompor gas tabungnya habis. Nggak bisa dipertahankan diskusi dengan kebohongan itu apa? Mending turun. Belajar sana, jangan buka aib Anda di sini jadi pembohong. Paling anti saya dengan penipu. Ya, tadi saya sopan-sopan, tapi ketika ketahuan Anda itu adalah cuplis dan tuyul, tukang tahayul, Anda lebih baik turun. Yang diminta untuk dikorbankan itu adalah anak tunggalnya Abraham, bukan anak tunggalnya Sarah, Kak Blampe. Jadi kerajaan Allah yang diberikan kemudian sebagai bangsa pilihan, yaitu Bani Israel, diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memang awalnya berkata, inni ma'akum, aku bersama dengan kalian. Walaqad aghazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum birusuli. Aku bersama dengan kamu. Ketika kamu taat, maka aku bersama dengan kamu. Akan tetapi ketika kamu ingkar, faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dalla sawa'as sabil. Itu kata Allah. Maka dia akan tersesat dari jalan yang lurus. Makanya ketika kemudian pengingkaran demi pengingkaran, pengingkaran demi pengingkaran dilakukan, kemudian maka kerajaan itu diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan buahnya masih ada sampai hari ini. Apa buah dari kerajaan Yehuda yang bisa kau dapatkan? Ada. Ada. Cuma nuklir dan bom yang bisa diberikan kepada Yerusalem Palestina. Tak ada yang lain. Yang namanya kerajaan itu ada rajanya, ada tahtanya, ada istananya, ada prajuritnya, ada kebangsaan, ada kerajaannya. Orang-orang tunduk kepadanya, orang datang bersiara kepada kerajaannya. Itu baru kerajaan yang mantap. Ini kerajaan coba nuklir, bom, bunuh orang, itu aja. Kerajaan apa itu? Dan itu pun Yesus sudah mengatakannya di dalam kitab saudara sendiri. Matius 21, jelas dia katakan, kerajaan akan diambil. Saking histerisnya kerajaannya diambil, bom sana, bom sini, bom sana, bom sini. Gak peduli anak-anak kecil, pokoknya bom, 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 bom. Kenapa? Sakit hati, kerjaannya dialihkan kepada bangsa Arab. Datang si babu, berteriak, ingin majikannya kemudian merdeka. Sayangannya
mereka nanti di Israel baru tidak bisa masuk. Kenapa tidak bisa masuk di Israel baru? Disebabkan di dalam kitabnya mereka Yesaya 52 nomor 1. Orang yang tidak bersunat nonotnya haram hukumnya masuk ke Yerusalem. Capek lu bela-belain. Tapi tiri nyata Israel baru nanti kalian tidak bisa masuk ke sana. Kenapa? Karena nonotmu masih punya lidah panjang di depan. Sudah begitu tidak dipotong lagi. Nah, inilah yang menyebabkan kemudian kalian tidak bisa nanti masuk ke Yerusalem baru. Yesaya 52 nomor 1. Jadi percuma kalian membela-membela. Percuma manjilat-manjilat Jo, nanti ngana tidak bisa masuk ke sana. Begitu Jo. Ya. Jadi si Bembek tadi kalau mau berdiskusi tolong pakai ilmu ya, jangan pakai kelicikan berlembut-lembut tapi ternyata hanya mengusung kebohongan ya. Saya kira begitu teman-teman, kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Ini misalnya nggak maka. Kerajaan itu akan diambil dan diberikan kepada bangsa lain. Pertanyaan saya, kepada bangsa mana diberikan kerajaan itu? Sebut. Jawab. Bangsa mana diberikan kerajaan itu? Oke, Bang Juma, ini saya jawab ya. Tadi kerajaan dari Yesus itu diberikan kepada bangsa mana? Jawab. Itu tongkat kepemimpinan itu diberikan kepada bangsa Arab. Kalau kamu melihat silsilah Ismail itu mamanya dari Mesir, Masya Allah, bukan dari Arab. Tidak ada cerita itu, nggak ada cerita itu. Saya bertanya, itu adalah kerajaan itu akan diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. Pertanyaan saya, oke lah, bukan bangsa Arab. Oke, menurutmu bukan. Lalu ke bangsa mana? Jawab. Di situ bukan bangsa Arab. Iya oke, bukan bangsa Arab, tuyul. Lalu ke bangsa mana? Ke semua bangsa. Nenekmu kiper. Matius 28. Pandai-pandaian kau, pandai-pandaian kau. Apa buahnya? Apa buahnya? Apa buahnya? Apa buahnya kerajaan selain daripada bangsa Arab? Apa buahnya? Jadi kalau Anda apa buahnya? Menyebutkan bangsa Arab itu tidak masuk di dalam asal usul Ismail. Lalu bangsa mana? Lalu Ismail bangsa mana? Itu dari Mesir, bukan lalu dari bangsa Arab. mana? Itu. Lalu bangsa mana? Cara memiliki. Ya sudah kan aku sudah bilang oke lah, oke, bukan bangsa Arab. Lalu bangsa mana? Yang melahirkan Ismail untuk Abraham. Somplak, blama, mending saya tidur. Syukur. Kau makan nasi campur lombok, kasih ikan pecel lele, jangan lupa kerupuknya yang banyak ya, kasih sambal, kasih kecap, telur asin sedikit. Habis itu kamu kasih apa lagi tuh? Pete. Nah, lalu ambil sendok dan garpu. Kamu duduk di kursi, cuci tanganmu baik-baik. Habis itu baca doa. Setelah kau baca doa, silakan kau telan duluan, lebih dulu garpu dan sendoknya, baru kau makan yang lain. Menurut informasi dia nggak suka pecel lele, Gurunda, sukanya jadi, pecel B2. Oh, pantasan kayak gitu otaknya. Ya, ini ada Hendra sama Alek Martabak. Selamat malam. Dibuka mute-nya, Bang. Alek, Hendra. Selamat malam. Katanya Hagar dari Mesir, bukan dari Arab. Emang Mesir itu bukan di daerah Arab ya? Eropa ya itu Mesir ya? Asia. Oh Asia, baru tahu saya. Dekat Kalimantan Timur itu Bang. Ya kalau begitu saya mau pindah negara nih. Afrika yang benar tuh Afrika. Tapi dia di wilayah lingkungan Islam. Gitu. Iya, betul. Saya adalah kenapa orang belum kayak gini masih hidup ya? Ya, sepeda hiburan.
Ya, Hyong. Hyong, selamat malam. Hyong. Johan, selamat malam. Yang di mute aja malam, kalau. Assalamualaikum. Mute. Dah. Waalaikumsalam. Muslim ya? Alhamdulillah Muslim. Saya hampir udah lama lah, hampir 1 tahun selalu tiap malam dengar. Alhamdulillah dengar semuanya ini, Bang Handi, apalagi Bang Zuma. Senang dengar selalu setiap malam. Alhamdulillah, Bang Johan, thank you Bang. Salam kenal ya Bang ya. Salam kenal dari Lampung, Bang Zuma. Oh ya, Masya Allah. Siap. Lampung sama dengan tempatnya ketua kita, Dinda Alif, dia juga Lampung. Oh, Bang Alif di Lampung ya? Di mana Lampungnya Bang Alif? Di Palembang. Lampung Tenggara. Lampung, Palembang. Palembang ya Sumatera Selatan. Oh iya. Ya, terima kasih Bang Johan ya, Masya Allah, mantap. Masih mending saya Lampung ke Palembang daripada tadi Ismail anak kedua. Saya mau ketawa Ya, nggak dosa kan? ini ada Suzuki. Selamat malam Suzuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, ini host mau mengingatkan itu saya pengen di bawah ada komen-komen yang menghujat itu tolong di. Iya, Bang, itu ada bagiannya moderator, Bang. Oh iya, Jadi, itu ya, pada typing semua itu. ya biarin ada moderator, Bang. Saya harus lihat komen, harus menguasai room kan nggak ini, Bang. Ada bagiannya itu, ya Bang ya. Siap. 86. Oke. Yuk. Makasih Bang. Kalau gitu saya mau turun Ya, aja. sama-sama saudara. Si suka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nisan, Gimana turunnya ini Bos? monitor. Assalamualaikum Guru Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku Batu Nisan, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Salam dari Bangka Belitung Bang. Bangka Belitung, Sumatera apa itu Bang? Selatan juga, selatan. Oh, Sumatera Selatan. Iya. Berarti Terima dia kasih, berjejeran dengan Sulawesi Selatan. Masya Allah. Jauh Bang. Tapi sama-sama selatan. Dekat sama Palembang. Terima kasih host sudah digabungkan. Makasih Bang Nisan. Sorry kalau saya banyak canda Bang ya. Enggak. Penggemar Guru Zuma ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Kami di sini juga menggemari netizen-netizen Islam. Karena itulah kemudian kami tetap eksis, karena kami adalah penggemar berat netizen, baik di TikTok maupun di YouTube. Jadi benar. Iya Bang. Jadi salah kalau ada teman-teman apologet maki-maki kepada netizen, memaki, marah-marah ke netizen, itu salah besar. Iya Bang, lanjut Bang, demi kebaikan. Terima kasih Nisan. Ya, selanjutnya mungkin kita lanjut diskusi. Barangkali teman-teman Kristen di bawah masih ada yang request, silakan naik. Iya, itu ada Kang Dito. Dari Dino mana, Kang Dito? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Saya dari Islam, Kerajaan Pak. Kuala Denom, Pak. Assalamualaikum Kareng. Ya, boleh izin 1 menit untuk promosi. Silakan. Bulan April, Iwan Villa, terutama member Apologet Islam Indonesia, jangan lupa saksikan di bioskop-bioskop terdekat. Pandai kali ya. Pandai kali. Film Roti ya, insyaallah.
Iya, Oke, Iwan Villa seluruh dinantikan, Indonesia, ya. betul. Betul. Siap, siap. Bang Itu Zuma saja jadi bintang Gurunda. film nih. Enggak, cuman bawa-bawa kabel, Bun. Kebetulan berteman dengan sutradaranya. Figuran dong, figuran Bang Zuma. Iya, Ada figuran. kerjaan nih. Bang, boleh di situ. Figuran, Bunda, figuran. Ya, film Doti ya, bukan Dito. Itu aja. Ternyata mau promosi Halo, namanya. assalamualaikum Mas Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Arjuna. Ini jelmaan Arwan kan ya? Rahma ya? Tetap semangat Bang. Oh, kentara dudu. Kamu mati ke Bang. Makasih. Injam nak tiku kana si kamu lepak jadi. Abang Suma tinggal Sudian toh? Iya, cocok ya. Cocok. Saya di Karwisi Abang Suma. Mati ya. Tuan rumah gitu berarti. Kita yang ngajak kita yang anak-anak krui si pergi nonton nanti kalau main film di. Insyaallah, Iya. Kita hitamkan MP, Mari, mana lagi Nipa, di. Iya, insyaallah Mas Suma. Kita asal kate ya kasari batang. Alhamdulillah. Iya. Dari dulu saya suka itu Anuta Bang Suma. Luar biasa Bang Suma, ternyata ada dakwahnya juga Indonesia Makassar. Kusukanya saya. Ini kalau pemakan coto begini ini. Baik Bang Suma, enggak ada coto ya? Bah, besok pi. Jam-jam 2 toh sambil nunggu puasa supaya kuat ki puasa kan. Kalau saya kalau makan coto ya kasih nurak pote-pote. Ngapa nak kulle ka Mas? Terus ngasih ku sapur onjo anuan jo. Ajaran sesata. Oh, gambar kinyo pala kampanye kan. Mana ngandre julu, ngandre juku. Mana Yeris mana bingkano ku sapur ngaseng. Kamu mintong injo pun nato Makassar. Rewe. Teko capek-capek kilaso. Tapi tenanya peta rewe kareng atala. Anjing menaki ku ngaib. Kaya patala sekiya tong muno ke kuna baju amalanta tamat surga. Kuna kori amalanta mati kadang kapren kini minjemikane tenana salon tu. Ngapain? Tanam mi ane. Puna mati salon aja mau sumelitane mi sengang ano. Baik. Mungkar. Marabuka siapa tuamu? Apa nakana? Yesus. Yesus. Napitane sing kitab na perjanjian lama perjanjian baru. Apa dipitanai? Sehingga ya di sini salah di palu-palunya mungkar. Balas ya udah pengen papuangan jo. Nanjo. RK. Oh RK, Datuk Meringgi. Kemarin dulu itu Bang Suma minta kak dikasih naik sama Yeris, tidak mau kan dikasih naik. Kenapa ndak lempari batu? Seandainya di depanku lempari juga batu Bang Suma. Oh cocok ya. Tidak mau sekali karena senai RK juga tidak mau kau jangan kasih naik. Mikana juga tidak mau tahu karena kasih naik. Leba mirong. Leba mirong. Allahu Akbar. Ya, sekalian saya umumkan betul dari Kandito tadi ya, teman-teman sekalian dimanapun berada di seluruh tanah air, insya Allah dalam waktu dekat ini habis Lebaran, film berjudul Doti akan ditayang di seluruh bioskop-bioskop di kota-kota besar seluruh Indonesia. Mari kita ngajak semua hadir, Bapak, Bupati, Gubernur kita, RT, RW, ibu rumah tangga, apapun profesi kita, kemudian ayo banjiri nonton filmnya. Bagus, filmnya bagus. Kenapa saya katakan filmnya bagus? Karena setelah nonton film ini kemungkinan besar 2 atau 3 hari ya saudara-saudara susah untuk tidur. Kenapa bisa? Ya karena horor, serem itu bagus karena kita bisa memanfaatkan ketakutan kita dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran sebagai penenang. Kayak gitunya. Jadi dengan menonton film ini kita buktikan dengan membaca surah-surah
dalam Al-Quran yang kita tahu bisa mengusir setan itu supaya iman kita semakin tebal. Ternyata Al-Quran itu benar. Silakan tonton, ajak suaminya, ajak istrinya, anak-anaknya semua hadir. Kapan lagi ya kan ya seorang apologet Islam tampil di layar lebar kan gitu. Kapan lagi bisa tonton? Itu adalah satu kebanggaan kita. Ya, diajak temannya, keluarganya, di kantornya, sahabat-sahabatnya untuk datang nonton filmnya Bang Suma. Ke depan ya, kebetulan kan Bang Suma ini ada PH. Saya direktur utama salah satu PH yang ada di Makassar. Insya Allah ke depan kita akan bikin film religi. Kemungkinan judulnya Anakku Adalah Tuhanku, kan gitu ya. Mudah-mudahan banyak peminatnya datang nonton. Insya Allah kita nobar bareng Gurunda. Ya buat teman-teman ya yang di bawah udah ada moderator, nggak usah ini ya, biarin moderator yang bekerja. Ini ada siapa? Ya ini di mute dulu ya. Itu ada musik ya. Jauh dulu dari musik. Enggak, aku ngomong sedikit doang. Matiin dulu musiknya kecilin dulu. Ya udah. Ya. Nah, gua ngomong sedikit doang. Biar Muslim ini kelihatan keren, biar kelihatan orang Kristen bisa angkat jempol tangan. Kalau Muslim ini bisa merubah sila ketuhanan yang Maha Esa, ganti Allah, baru hebat. Ini. Kalau cuman film mah ya elah apa. Tapi ketuhanan yang Maha Esa itu kan sudah al-ikhlas. Qul huwallahu ahad. Tiada Tuhan selain Allah. Itu sudah. Justru kamu atas gantinya aturannya Allah. Atas Makanya berkat rahmat Allah. Saking hebatnya sampai rahmat kitabnya Allah bro, bukan Allah. Tidak ngurusin jam bengkok. Pencuri. Makanya biar kau kelihatan keren. Saking hebatnya Islam itu sampai kitabnya orang Kristen, Tuhannya yang tadinya Theos, dewa, diganti menjadi Allah. Gila nggak? Enggak, kau bisa nggak rubah itu. Luar biasa. Kalau kau bisa rubah itu lo jauh lebih hebat. Masa film dukun lo pamerin? Hebat apa film? Kalau lu rubah ketuhanan saking jadi benarnya Allah, Islam itu hebat. Tuhannya dibawa-bawa masuk ke Bible menggantikan Tuhannya dia, sembahnya dia yang adalah dewa Theos dari Yunani. Gila nggak tuh kawan-kawan? Keren. Yang dibawa takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Makin panas ini iblis ini masuk. Iya, soalnya kita kan bahasa Yunani tuh. Tuhannya kan bahasa Yunani. Di dalam kitabnya dia pertama tertulis oleh wartawan-wartawan itu kan pakai bahasa Yunani tuh. Di situ ada Theos. Masuk ke Indonesia apa kawan? Jadi Allah. Bangganya diriku. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa ya teman-teman. Ketuhanan. Nanti ke depan saya akan bikin film. Anakku adalah Tuhanku. Kalau itu jadi film ini nanti sinopsisnya adalah bercerita tentang anak durhaka. Dimana coba eksiskan dulu Tuhanmu di negara ini. Bisa nggak eksis Tuhanmu itu di negara ini? Orang tuanya susah payah kemudian mengandung. Konsili kalian seluruh susah Indonesia payah ini ganti melahirkan, jadi membesarkan. Baru kau hebat. Tapi begitu anaknya menjadi dewasa, ibunya menyembah. Nah, ini filmnya nanti seru pasti. Ya, seru nanti film itu. Kalau Anakku adalah Tuhanku. Kau bisa eksiskan di negara ini baru kau hebat. Tuhan lah, faktanya Tuhan di Indonesia ini berketuhanan yang Maha Esa. Berarti tauhid dong. Tauhid dong. Sedangkan di Kristen itu Tuhannya 3. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 Tuhan yang bersaksi di surga. Bahkan Wahyu 5 nomor 7 ada Wahyu 5 nomor 6 ada 7 roh Tuhannya Kristen. 7 Tuhannya Kristen itu nongol di Wahyu 5 nomor 6. Terus tampakannya bertanduk 7 bermata 7. Tidak diaku oleh negara ini. Tuhannya 7 tidak diaku oleh negara ini.
bertanduk 7, bermata 7 tidak diaku oleh negara ini. 1 Yohanes 5 nomor 7, sebab ada 3 Tuhan yang bersaksi di surga. Ya. Hey, 3 Tuhannya, mati 1, tinggal 2 cadangan. Kenapa mereka percaya diri? Kenapa mereka percaya diri mengatakan Tuhan mereka mati? Karena mereka mengakui masih ada Tuhan cadangan 2. Lucu. Tuhanku ada 3, rupa-rupa bentuknya. Ada yang berbentuk roh, ada bertanduk 7, bermata 7. Matilah Tuhan daging, dar. Hatiku santai aja, sebab walaupun mati 1, masih ada 2 cadangan. Tuhanmu ada 3, rupa-rupa bentuknya. Ada roh bertanduk 7, ada anak disunat nonotnya. Matilah Tuhan bersunat, salah. Matilah Tuhan bernonot. Hatimu santai aja, karena mati 1, masih punya 2 Tuhan cadangan. Kan gitu. Jadi Indonesia berlandaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tak ada dikenal Tuhan meledak, kudum, meledak dia ditusuk, dum. Masih ada cadangan 2, nggak ada dikenal. Di Indonesia tidak dikenal yang kayak gitu. Indonesia tidak mengenal Tuhan mati 1, enggak. Indonesia hanya mengenal Tuhan 1 dan tidak pernah mati. Sedangkan kamu mengenal Tuhan mati gara-gara ditompek. Lagi sakit perut saya. Tuhanmu mati 1, kena tombak, gedum. Ada cadangan 2, hatimu santai aja, sebab Tuhan